Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya yang ada di mana saja berada, Mr. Ali Meji Martono akan menampilkan tayangan tentang Tentang kolaborasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Menkop UKM dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kemenang RI dan Pemkab Banyuwangi yang memberikan fasilitas pendampingan sertifikat halal kepada 1.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM maksudnya ya. Betapa pentingnya sertifikasi halal ini ya. Dan sampai tanggal berapa? 17 Oktober 2024 untuk sertifikat halal gratis untuk produk makanan dan minuman ya. Dan ada mungkin nanti diterangkan kembali tentang ada 3 insya Allah ya. Untuk pembuatan sertifikat halal ini hingga 17 Oktober 2024. Jadi penting sekali dulur buat PU atau pelaku usaha kalau didatangi pendamping halal ya, pembuatan sertifikasi halal ini jangan lengah dan jangan menyepelekan gitu. Karena itu dibantu antum ya, biar tambah yakin dan biar biar laris ya, berkah seperti itu. Karena masyarakat itu sudah sangat paham ya dengan kualitas, dan juga dia mau mengkonsumsi barang yang halal itu yang mencari caranya ya dengan melihat produk itu ada sertifikat halalnya atau tidak. Ya kan ada capnya, ada brand halal, seperti itu, ada simbolnya seperti itu. Ya minimal lah ada sertifikat halal seperti itu. Penting banget. Dan kita tahu bahwa mengkonsumsi produk halal merupakan kewajiban bagi kita semua ya, terutama ya umat Islam ya. Ya. Selalu mengkonsumsi yang halal juga menjadi bukti ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap muslim haruslah memiliki kepedulian ini dan kesadaran terhadap status kehalalan produk yang dikonsumsi seperti itu. Sebelum kita mengkonsumsi atau menggunakan satu produk, kita harus memastikan apakah produk tersebut halal, syubhat, atau haram. Ya, cara yang paling mudah kita memastikan status kehalalan suatu produk adalah dengan melihat apakah produk tersebut telah bersertifikat halal apa belum. Itu dulur. Usaha kerupuk, usaha pecel, donat misalnya ya, jajan-jajan manisan hari raya itu, atau biasanya sekarang meskipun nggak hari raya juga jualan kue-kue itu. Dan banyak sekali untuk produk-produk makanan dan minuman itu segera mendatangi para pendamping halal itu ya, tersebar di mana-mana. Kasihkan itu data Anda, kemudian nama perusahaannya, alamatnya, karyawannya berapa, sudah berapa tahun beroperasi, dan hasilnya per tahun berapa. Kasih tahu kan itu bahan-bahannya apa saja, yang bermerek dan tidak bermerek, yang bersertifikat merek dan lain sebagainya. Kemudian tunjukkan kepada mereka maksudnya mereka ini pendamping halal, tunjukkan kepada mereka cara memproduksi, mulai menyiapkan bahan dan lain sebagainya. Seperti itu. Gitu pendengar ya, pemirsa dan pendengar seperti itu. Jadi kita itu bersyukur sebenarnya saat ini gaya hidup halal semakin tumbuh di kalangan kita, masyarakat ya. Generasi muda, para ibu dan remaja perempuan semuanya sudah mulai tertarik dengan kuliner halal,
produk-produk yang halal termasuk kosmetika yang halal. Seperti itu dulur. Makanya kita betul-betul harus jangan kalah produk-produk luar negeri yang masuk Indonesia pun amat sangat menyadari pentingnya bersertifikat halal. Karena apa? Pasar Indonesia itu yang mayoritas muslim, membutuhkan kepastian akan kehalalan produk-produk tersebut. Penyediaan makanan minuman di restoran, rumah makan, pusat-pusat kuliner Indonesia, Banyuwangi terutama, yang menyajikan konsep halal itu semakin banyak di setiap daerah, ya. Tren busana muslim yang sudah menjamur di berbagai kota dan pusat perbelanjaan, ya, yang memajang busana halal. Nah, ini ada halal tourism, muslim friendly tourism, ya, dikampanyekan, ya, seperti itu. Produk-produk syariah yang semakin berkembang dan lain sebagainya. Jangan yang gitu, perbankan, keuangannya ada keuangan syariah, asuransi syariah, ya, seperti itu. Haji dan umroh juga menjadi pemantik ekonomi syariah dan bisnis yang halal. Kita juga memiliki potensi zakat, sedekah, wakaf, dan sebagainya, mendukung pengembangan ekonomi syariah dan industri produk halal Indonesia. Ya, oleh karenanya apa? Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kemenkop UKM, BPJ, BH, Kemenak, RI, dan Pemkab Banyuwangi peduli untuk mendampingi apa? Pendampingan sertifikat halal kepada terutama 1.000 pelaku usaha, bahkan lebih, ya, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang bertajuk roadshow dengan hashtag Kita Halalin 2024, ya. Sebanyak 1.000 pelaku UMKM mengikuti pengurusan sertifikasi halal secara gratis, dipusatkan di Pendopo Sabah Swagata Blambangan hari Rebu, ya, 24 bulan 4 2024. Ya, dan dihadiri oleh staf ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing Kemenkop UKM Herbert H.O. Siagian, yang juga mengatakan melihat Banyuwangi ini potensinya luar biasa pariwisatanya. Mulai dari alamnya hingga apanya, kulinernya, mendukung bagi perkembangan UMKM. Untuk itulah, ya, Kemenkop UKM terus mendorong adanya sertifikat halal. Jangan terlambat dulur, sampai 17 Oktober. Lah terlambat sampean, wah, berbayar lagi. Kemudian produknya tidak boleh beredar. Ya mungkin di situ ada punishment. Punishmentnya ya terutama minimal itu tidak boleh beredar. Bagaimana kalau sudah dibuat tidak beredar? Ayo. Kalau beredar nanti ada risiko punishmentnya dan sebagainya. Seperti itu. Jadi akan meningkatkan kualitas produk yang dijual oleh pelaku UMKM. Sehingga apa? Ke depan diharapkan produk masyarakat itu bisa lebih terpercaya. Seperti itu dulur. Jadi penting banget. Alhamdulillah Mr. Ali Meji juga pendamping halal. Anda bisa juga japri. Ya, bukan promosi ini dulur. Saya bisa akan menuju kemana aja, sampean ada di mana aja, saya akan datangi. Akan kita data, kemudian akan kita masukkan NIB-nya dan juga sertifikat halal akan kita ajukan ke BPJPH, ya. Dapat PAMUI dan lain sebagainya, ya. Seperti itu dulur. Ya, Bupati Banyuwangi Bunda Ibu Fiestiandani juga menuturkan, kan juga apa? Menyambut kegiatan ini karena juga bertempat di mana, Pendopo apa namanya, Sabah Swagata Blambangan, seperti itu. Beliau menuturkan pada saat itu, ya, bahwa total sebanyak 10.928 produk telah mempunyai sertifikat halal di Banyuwangi. Beliau lebih berniat menggencarkan sertifikat halal karena jumlah UMKM di bumi Blambangan lebih dari angka 10.928 sebenarnya katanya. Dan alhamdulillah pemerintah pusat telah memberikan support, ya, support
kepada kita, semoga ke depan bisa terus meningkatkan lagi. Para pendamping halal ya gitu, jangan hanya diam ya, terus komunikasi, konsultasi ya, bahwa di sebelah kiri kanan Anda ternyata banyak sekali UMKM, saking kita kadang kurang jalan seperti itu karena banyak kegiatan yang lainnya ya, ataupun juga karena komunikasi yang kurang. Saya yakin setelah mendengar video ini, melihat video ini, Anda akan jalan, Anda akan bekerja sama, kolaborasi, bagaimana caranya bisa membantu para pelaku usaha ini mendapatkan segera, mengurus segera sertifikasi halal ya, seperti itu ya. Jadi penting banget hal ini, proses yang luar biasa ya. Belum lagi ada RPH ya. RPH 8 sertifikasi halal. Ada hal RPU, semoga terrealisasi kata Bunda Ibu ya waktu itu. Di Banyuwangi itu ada 8 RPH, rumah penyembelihan hewan, insya Allah begitu singkatan. Ada di Kecamatan Banyuwangi, di Purwoharjo, Pesanggaran, Wongsorojo, Kejambi, Gendeng, Glenmor, dan Kali Baru. Ya, ini memang saya keraskan ini, biar apa? Biar tambah jelas seperti itu, ya. Perkembangan ini tentu merupakan realitas yang sangat banyak bagi kita semua. Kecenderungan itu juga sangat memiliki implikasi atau pengaruh positif dalam mendorong tumbuhnya pengembangan ekosistem halal di Indonesia yang semakin bervariasi dan lebih menjanjikan. Begitu dulur. Jadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal itu ada ya. Jadi kehadiran pemerintah dalam mengurusi perkara kehalalan produk ini juga melahirkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang menegaskan undang-undang ini bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan ya di wilayah Indonesia wajib hukumnya bersertifikat halal, wajib bersertifikat halal. Kemudian undang-undang ini kemudian disempurnakan, kemudian terus apa ya? Undang-undang ini kemudian disempurnakan lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang di dalamnya juga mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal. Penyelenggaraan jaminan produk halal ini juga memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, juga untuk meningkatkan high value ya, bukan value yang terlalu tinggi, enggak, nilai tambah lah seperti itu, nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk yang halal. Ya, pada akhir tahun 2017 kan pemerintah telah membentuk sebuah lembaga bernama apa? Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. Dan ini merupakan kepanjangan tangan pemerintah yang bertugas untuk memastikan dan menjamin bahwa produk yang beredar dan diperdagangkan di tengah masyarakat benar-benar memenuhi standar kehalalan sesuai syariat Islam. Caranya dengan melakukan sertifikasi halal produk yang diterapkan pada produk berupa barang, jasa,
terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, ada juga produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang digunakan untuk dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti itu, Dulur. Segera ya, pelaku usaha, pendamping juga gitu. Terus bergerak, berputar, kanvas, kunjungi, pakai peluncur tidak apa-apa. Ya, peluncurnya RT RW atau Toga Thomas atau tetangga temannya itu peluncurnya. Kalau berdiam diri bagaimana, ya kan? Saya hadirkan firman Allah, ya, Quran surat Al-A'raf ayat 10. Walaqad makkannakum, sesungguhnya kami telah menempatkan kamu fil ardi, di mana? Di bumi, ya. Wa ja'alna lakum fiha ma'aisha, dan kami adakan bagimu di muka bumi apa itu? Sumber penghidupan. Qalilam ma tashkurun, amatlah sedikitlah kamu bersyukur. Ada lagi yang Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ada juga surat An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah dikaruniakan Allah kepada kamu. Washkuru ni'matallahi, syukurilah nikmat Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika benar kamu hanya menyembahnya semata-mata. Ya, ada juga sebenarnya surat Al-Maidah itu ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepada you, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ya, seperti itu, Dulur. Kalau Quran surat Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri. Ya. Diharamkan bagimu memakan bangkai, ya. Maitatu itu bangkai, wad-damu darah, wa lahmul khinziri dan daging babi, wa ma uhilla li ghairillah, dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, wal munkhaniqatu yang tercekik, wal mau'uzatu yang terpukul, wal mutaraddiyatu yang jatuh, wan natihatu yang ditanduk, ditendang, maksudnya ditanduk, ya. Wa ma akalas sab'u, dan diterkam binatang buas, illa ma dzakkaitum, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Wa ma dzubiha 'alan nusubi, ya, dan diharamkan bagimu yang disembelih atas atau untuk berhala. Wa antas taqsimu bil azlam, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Dzalikum fisqun,
mengguni nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Begitu dulur. Jadi alhamdulillah tanggal 24 kemarin kita bersama-sama ke sana di pendopo Swagada Blambangan. Ya. Dan untuk prinsip ya RPH tadi, pelayanan RPH menyediakan produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal. Itu tadi kan ada yang disembelih itu tadi, keterangan dalam Al-Quran tadi ya. Jadi adalah sebutannya asuh namanya. Aman aman, S sehat, utuh, H itu halal. Seperti itu ya. Rekan-rekan semua tetap bersama channel ini, pantau terus channel ini karena insyaallah bermanfaat ya buat kita semua. Insyaallah. It's up to you ya, tergantung Anda semua ya. Depends on you, tergantung pada Anda. Seperti itu. Jangan lupa tonton terus hingga akhir acaranya seperti apa, dan jangan lupa subscribe buat Anda yang baru menemukan channel ini, tapi yang sudah pernah subscribe ya satu kali aja, kemudian tonton terus sampai habis. Ya, memang kita hadirkan ya dengan preface atau pendahuluan seperti ini. Oke, sukses buat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan video ini hingga akhir acara. Dari mana? Apakah dari halal? Apakah haram? Makanannya apakah halal? Apakah haram? Yang penting makan, itulah syaitan. Maka Allah wala tasabihu khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti setan. Sehingga Rasulullah mengingatkan dalam hadis itu, ya kan innahu la yarbu lakmu nabatan bin suktin illa kana innahu aula bihi. Hei kamu, tidaklah setiap anggota daging anggota tubuh kita yang tumbuh dan berkembang dari barang yang haram. Misalkan ibu membeli minuman, ibu membeli daging, ibu membeli kue. Pertama, uangnya uang dari yang haram, hasil budi online, diberikan daging, diberikan kue. Kemudian daging kuenya adalah juga haram karena pelaku usahanya menjual dari yang haram, atau proses penyembelihannya adalah haram, tidak sesuai dengan syari. Apakah ada? Ada, Bapak Ibu. Rata-rata bukan di Jawa Timur, bukan di Banyuwangi, ini di beberapa tempat yang lain. Saya menyaksikan, saya melihat langsung bagaimana proses penyembelihan unggas. Ayam itu disembelihnya cukup dipotong saja. Apa itu? Ditusuk, kemudian dilempar ke air panas. Kira-kira ayam yang disembelih dengan cara ditusuk, kemudian matinya di tempat air panas, kira-kira itu halal apakah haram? Haram apa halal? Apakah ibu pernah melihat pada saat membeli, pernah menanyakan kepada pembelinya apakah proses penyembelihannya ini seperti apa? Pernah bertanya? Apa yang dicari? Yang murah. Masa bodoh disembelihnya apakah dengan cara Islam atau tidak, yang penting murah. Betul? Betul apa betul? Ibu-ibu saya hormati, dan kebanyakan ibu, Bapak saya hormati, sebelum saya masuk itu, Sudah jajan. saya juga pernah melihat ibu di RPH, bukan di Banyuwangi, Pak Yai, Pak Nusantara. Itu di beberapa tempat, saya pernah lihat di Makassar, pernah di Riau, pernah di Aceh, balik ke Jawa Barat, Jawa Tengah, termasuk Jawa Timur. Saya nongkrong jam 10 malam sampai jam 3.
itu melihat bagaimana proses pemilihan EDRPH sapi. Masya Allah, Akbar. Ternyata hampir rata-rata proses penyembelihan sapi itu tidak sesuai dengan standar syar'i. Standar. Karena rata-rata disembelih itu menggunakan stunning. Tahu ibu stunning? Stunning. Stunning itu sapi masuk ke kandang yang sempit, Oh, iya. ditembak dulu. Stunning itu. Setelah stunning baru disembelih. Tidak apa-apa, ada persoalan. Walaupun memang untuk Majelis Ulama ini belum memberikan fatwa kita dengan stunning. Tapi beberapa yang lain masih berbolehkan stunning. Dengan catatan dari hasil stunning tembak itu sampai kepada proses penyembelihan tidak boleh kurang dari 30 detik. Itu standar SNI. Kalau standar internasional itu tidak boleh kurang dari 20 detik. Sementara Bapak Ibu saya hormati, di beberapa tempat itu stunning bukan satu, ada sekitar 20 tempat stunning. Di situ ditembak, hampir semuanya ditembak, kemudian sampai pada jatuh. Sementara petugas juleha namanya, juru sembelih halalnya terbatas, yang punya sertifikat halal, paling 2 orang, 3 orang dapat dibayangkan. Sapi pada jatuh di 2 tempat, di 20 tempat stunning itu, dari sini baru disembelih. Di sana sudah setengah jam belum disembelih. Pada standar internasional 20 detik, standar SE Indonesia ini 30 detik. Dapat dibayangkan posisi setengah jam baru disembelih sapi tersebut, itu posisinya adalah bangkai. Bangkai itu haram halal. Apakah Bapak Ibu pernah bertanya tentang itu, pernah melihat itu? Itulah pentingnya sertifikasi halal. Makanya Bapak Ibu hadir di sini karena hadis tadi itu, karena bertanggung jawab. Ibu selaku pelaku usaha menyediakan, mengedarkan, memperjuangkan produknya di pasaran. Jangan sampai ada bercampur dengan bahan-bahan yang haram. Coba bertanggung jawab pada saat ada konsumen membeli, membahkan produk yang ibu-ibu jual, ternyata ada sumber yang haram. Bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila yang dimakan tumbuh daging dari para pembeli itu dari hasil yang prosesnya haram, maka yang membeli itu tumbuh daging menjadi bahan bakar neraka, maka penjual juga bertanggung jawab dan kena di situ. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, maka Bapak Ibu semua, wajib halal Oktober 22 ini yang harus disikapi oleh kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa memperhatikan apa yang harus kita lakukan bersama. Next. Mana petugas? No next. Oh. Wajib halal Oktober ini merupakan gerakan pemerintah yang saat ini diinisiasi oleh BPJPH. Next itu dari yang mana? Penyelenggara jaminan halal. Yang kebetulan juga sekarang ini pemerintah yang lain juga sama-sama memberikan dukungan, termasuk di sini ada Kementerian Koperasi. Alhamdulillah wassallallahu. Ini diantaranya untuk apa? Dalam rangka terlaksananya kegiatan ini untuk sosialisasi, edukasi, komunikasi, literasi dan jaminan produk halal. Konsultasi dan lain komunikasi. Adapun bagi semua, untuk penahapan pertama wajib halal itu sampai tanggal 17 Oktober 2024 ini untuk 3 kelompok produk. Ulangi lagi, bagi Bapak Ibu semua selaku pelaku usaha yang memiliki 3 kelompok produk berikut, maka per tanggal 17 Oktober 2004 wajib punya sertifikat halal. Apa saja? Yang pertama, makanan dan minuman. Makanan dan acukan jarinya siapa yang menjual makanan minuman? semua. Sudah punya sertifikat belum? Belum.
Alhamdulillah yang sudah, bagi yang belum, ini alhamdulillah bersyukur. Makanya hadir di sini pemerintah memfasilitasi kegiatannya oleh Kementerian Koperasi, namun anggaran untuk fasilitasinya dari BPJPS. Aduh, kaget. Ini main tembak. Main tembak, Kak. Ini supaya nggak ngantuk katanya. Soalnya sudah banyak yang ngantuk-ngantuk ini. Nah. Capek ya, lelah. Sudah pada makan belum? Belum. Belum. Lanjut. Belum. Apa selesai? Monggo. Nah, satu, makanan dan minuman. Yang kedua, bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong untuk makanan, produk makanan minuman. Ini yang menjual bahan bakunya, bahan tambahan dan penolong wajib harus punya sertifikat halal pada tanggal 17 Oktober 2024. Yang ketiga, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan. Hasil sembelihan. Makanya tadi ada pemberian sertifikat untuk RPH. RPH yang di Banyuwangi. Ini luar biasa RPH Banyuwangi. Wih. Sehingga bisa menyiapkan untuk bahan baku daging yang ada di Wih. tinggal mungkin untuk tugasnya. Next. Ini tujuannya, ibu semua. Pak Bay. Oh ya, Pak. Hah? Ya oke betul. Siap. Oke, sudah siap. Saya takut sekarang sudah habis tadi sekarang cenderung semua orang jadi awak bisa itu sekarang belum mampu